Tom Lembong sempat bilang pasar obligasi itu lebih penting daripada pasar saham untuk perkembangan ekonomi sebuah negara. Bener gak sih? Sini gue bedah dalam 90 detik. By the way, gue sharein gue kerja di Singapore sebagai investment analyst. Kalian pernah lihat grafik yield curve gak sih? Kayak gini nih. Jadi sumbu horizontal itu adalah jangka waktu. Dan sumbu yang vertikal itu adalah level yield obligasi. Dan bentuk grafik ini tuh basically apa yang market lagi pikirin tentang ekonomi negara itu. Nah, yield curve itu ada dua bagian. Ada yang short end, ada yang long end. Short end itu biasanya sekitar 2 tahunan gitu ya. Obligasi yang 2 tahunan itu biasanya paling sensitif sama ekspektasi market terhadap suku bunga dalam waktu dekat. Jadi kalau yield yang 2 tahun turun, artinya market expect bahwa suku bunga itu akan turun. Biasanya gara-gara pertumbuhan ekonomi melambat. Sedangkan kalau yield yang 2 tahun itu naik, berarti market expect suku bunga itu akan naik. Dan ini biasanya gara-gara inflasi yang terlalu tinggi. Jadi yield obligasi yang 2 tahun ini itu kayak leading indikator untuk suku bunga gitu. Sedangkan kalau yang long end 10 tahun ke atas, biasanya merefleksikan ekspektasi market terhadap kondisi ekonomi dalam jangka panjang. Kalau yield yang 10 tahun itu naik, artinya market ekspektasi bahwa pertumbuhan ekonomi akan kuat. Karena untuk pertumbuhan ekonomi yang kuat, negara itu butuh belanja yang banyak dan ini mengakibatkan defisit negara yang melebar dan investor akan minta kompensasi yang lebih besar. Itu lebih penting daripada pasar saham. Yield obligasi negara itu menjadi benchmark ke seluruh sistem negara. Bunga KPR, bunga kredit korporasi. Bahkan buat kalian yang suka valuasi saham, discount rate-nya itu pakai risk free rate obligasi negara. Kalau saham turun 10%, ekonomi belum tentu terguncang. Tapi kalau yield obligasi melonjak, biaya utang naik, fiskal negara tertekan, kredit jadi mahal. Efeknya itu ke seluruh ekonomi. Jadi walaupun saham itu lebih seru dan lebih volatile, kalian juga tetap harus ngerti cara kerja obligasi buat tahu kondisi ekonomi sesungguhnya.